eh, pengalaman yang Kak Tias rasakan, yang paling Kak Tias rasakan di saat Kak Tias merasa sendiri itu pengalaman di saat apa? Segini ya, mau bagi cerita sedikit ya. Iya. Pernah nih saya itu di satu momen saya ada hal mengenai surat itu. Dan itu Surat apa dulu ini Kak? Surat cinta atau surat apa? surat adalah Surat Kak Tias dengan teman-teman Kak Ya. Tias yang lain kan berbeda. ya, Jadi mungkin bisa berubah-ubah sesuai pengalaman kali ya. iya, semisal nih Kak Tias punya teman, dia berada di titik down. Ya. Dia lagi sendiri. Kak Tias yang udah punya pengalaman ya, ngasih tahu, kamu tuh loh jangan kayak rasa sendiri, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Tapi mindset dia kan beda. Nah, gimana sih solusinya dari Kak Tias untuk bisa mengarahkan dia untuk bisa bangkit gitu loh? Ya mungkin lebih ke pendekatan dulu kali ya. Mungkin dengan mulai menyuruh dia bercerita sebenarnya apa sih yang buat mereka itu merasa sendiri. Nah dari situ mungkin kita bisa ngasih solusi sesuai pengalaman dia gitu, yang bisa sesuai gitu. Akhirnya mereka nggak ngerasa sendiri gitu. Berarti kita pendekatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Om Mamat, obrolan masalah dakwah, problematikaku jadi terpecahkan. Bersama saya Leli Dwi Suci Prabawati, mahasiswa KPI IAIN Kudus. Di sini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu bersama Kak Tias Indriani. Dan di sini podcast Om Mamat membahas tentang problematika kehidupan masyarakat, dari problematika sosial, problematika mungkin ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Tapi di podcast kali ini kita akan bahas topik mengenai kamu tidak sendiri. Tentunya akan saya perbincangkan dengan Kak Tias, dan Kak Tias sendiri gimana? Sudah siap untuk Ya, nantinya udah, kita bahas? siap. Oke, siap. Jadi gini ya, jika kamu merasa sendiri atau kesepian, tidak ada teman, atau tidak punya seseorang yang bisa kamu andalkan di saat kamu lagi membutuhkan bantuan atau apa, ingat satu hal, kamu masih punya Tuhan, masih punya Allah yang bisa mendampingi kamu, selalu ada dimanapun kamu berada, dimanapun dan kapanpun kamu butuh bantuan, pasti ada Allah di situ. Jadi langsung aja masuk ke topik aja ya. Saya mau bertanya dengan Kak Tias, pernah nggak sih Kak pengalaman Kakak kalau Kakak berada di satu titik di mana Kak Tias tuh merasa sendiri? Baik, tentunya pernah ya. Setiap orang pasti pernah mengalami perasaan merasa sendiri tentunya. Apalagi ketika kita lagi susah, itu pasti kita merasa kayak gak ada yang diandelin gitu loh. Gak ada temen? Ya, kayak gak ada teman gitu. Kayak misalnya biasanya kalau yang terjadi kan itu kita selalu ada buat mereka, tapi pas kita lagi susah kok mereka kemana gitu. Biasanya kan gitu. Tapi pernah juga gak sih Kak Tias ngerasa, kan tadi Kak Tias pernah merasa sendiri, kayak di saat aku butuh tapi teman gak ada. Tapi Kak Tias juga memikirkan gak sih di saat temanku butuh kadang aku juga gak bisa? Ya, pasti tentunya ya itu problematika yang sering sekali terjadi pada manusia dan juga tentunya pada saya. Ya. Rasa kayak di satu titik ketika saya benar-benar lagi down dan butuh banget nih bantuan orang lain. Cuman kok gak ada ya, benar-benar gak ada yang nolong gitu. Nah, dari saat itulah saya ngerasa kayak kok aku sendiri gitu ya gitu. Pengalaman yang Kak Tias rasakan, yang paling Kak Tias rasakan di saat Kak Tias merasa sendiri itu pengalaman di saat apa? Segini ya, mau bagi cerita sedikit ya. Iya. Pernah nih saya itu di satu momen saya ada hal mengenai surat itu. Dan itu Surat apa dulu ini Kak? Surat cinta atau surat apa? Surat adalah surat untuk kerja itu. Nah itu aku memang berangkat sendiri ya dari rumah, dan itu di sana itu nggak semudah yang aku kira ternyata. Ternyata ada satu tahapan yang mungkin ada yang bisa gak aku laluin. Nah, Seleksi atau gimana? Bukan seleksi sih, lebih ke itu tata caranya mungkin ya. Nah, di saat itu aku benar-benar kayak gak punya teman gitu. Ini gimana? Aku minta tolong siapa? Sementara aku posisi di situ tuh sendirian. Tapi kan Kak Tias pasti punya relasi yang bisa Kak
Tias minta tolong, maksudnya buat bertanya Kak ini gimana gitu. Iya, nah kebetulan banget di waktu itu aku ngerasa kayak bener-bener emang gak ada nolong. Jadi tuh aduh ini gimana, panik sendiri. Tapi entahlah keajaiban Tuhan begitu baik, Allah begitu baik nolong aku dengan lewat seseorang yang nolong gitu. Itu sih yang bikin aku Tapi speechless sebelumnya sih. Kak Tias udah kayak ngontek temen atau gimana buat minta pertolongan gitu gak? Di saat itu sih aku emang mungkin karena panik kali ya. Iya. Jadi kayak aduh nggak tahu lagi mau ngapain. Jadi tuh bingung gitu mau ngapain. Berarti kan dari situ kan nggak Kak Tias apa sih ngerasa gak punya temen kan, nggak, berarti kan dari problem Kak Tias sendiri karena Kak Tias panik, jadi Kak Tias nggak kepikiran buat ngontak temen yang lain gitu loh. Iya sih sebenarnya tuh mungkin mindset aku sendiri kali ya Iya. yang ngerasa kayak gak punya teman dan akhirnya membuat mindset aku tuh jadi gitu. Jadi kayak ngerasa gak punya teman gitu. Dan di saat Kak Tias merasa sendiri ya, hal apa yang biasanya Kak Tias lakukan? Kalau aku sih sejauh ini setelah melewati berbagai peristiwa yang mungkin buat aku merasa sendiri itu, aku lebih kayak yakin ketika aku sendirian itu selalu ada Allah yang selalu nolong aku. Iya. Nah seperti yang pengalaman yang sudah aku bagi tadi itu, aku yakin bahwa Allah itu pasti nolong di saat kita tuh kayak gak ada yang nolong gitu loh. Mungkin lewat kayak seseorang atau mungkin hal lain yang bisa nolong aku gitu. Oke. Tapi pernah nggak sih denger kayak orang yang ngerasa sendiri di fase-fase sendiri itu pikirannya kok kayak overthinking kemana-mana nggak sih? Ya, kalau overthinking pasti itu kayak ngerasa dia tuh gak dihargain, gak punya teman, gak punya circle. Padahal mereka tuh punya aslinya. Cuman mungkin mindset mereka yang mungkin belum kebuka gitu ya. Kayak aku dulu yang ngerasa kayak gak punya teman, gak punya circle. Biasanya Sebenarnya mereka titik ada, di gitu. lebih gak dihargainya itu dalam hal apa sih Kak? Mungkin kalau kita udah ngasih mereka tuh sesuatu yang besar, misalnya kita tuh nolong mereka, tapi pas kita Butuh. bener-bener lagi butuh banget gitu kan, biasanya kan mungkin Kak Leli juga ngerasa kan pastinya Kayak butuh gak ada banget. feedback yang Iya, gak ada maksimal feedback gitu. Iya, padahal kan kita gak selalu harus dapat feedback gitu. Iya. Tapi terkadang ketika kita sudah ngasih, tapi kita tuh butuh feedback gitu loh. Iya, iya sih memang Mengharapkan kan, hal yang tetap wajar. mengharapkan Iya, gitu cuman loh. kan balik lagi kita gak bisa harus terus harus dapat feedback gitu. Iya, apalagi berharap sama orang yang udah kita tolong. Iya, benar banget. Oke. Terus bagaimana sih Kak tips bagi, ini kan Kakak sudah tadi membagikan pengalamannya. Iya, iya benar. Terus keluar dari zona kesendirian itu tips apa sih yang bisa mungkin Kak Tias bagikan kepada teman-teman semuanya agar janganlah kamu rasa sendiri kayak gitu. Soalnya kan terkadang orang yang merasa sendiri lebih cenderung merasa bersedih, Iya, ya kan? benar banget. Itu yang mungkin aku rasain dulu ya. Iya. Bicara soal tips nih sesuai pengalaman aku aja ya. Yang pertama mungkin kalian harus ngerasa bahwa nanemin mindset bahwa kalian tuh sebenarnya enggak sendiri. Oke. Nah itu yang pertama yang harus ditanam mindsetnya ya. Dan yang kedua itu kalian harus memperbaiki hubungan kalian tuh dengan Tuhan, dengan Allah. Nah dengan dua hal tadi yang saling berkaitan, nah yang sering kita tanamin mindset kedua itu, nanti hal yang merasa sendiri tuh gak ada gitu. Tapi kan terkadang mindset seseorang antara Kak Tias dengan teman-teman Kak Iya. Tias yang lain kan berbeda. Ya, Nah, jadi mungkin bisa berubah-ubah sesuai pengalaman kali ya. iya, semisal nih Kak Tias punya temen, dia berada di titik down, Ya. dia lagi sendiri. Kak Tias yang udah punya pengalaman ya, ngasih tahu, kamu tuh loh jangan kayak rasa sendiri, jangan gini. Tapi mindset dia kan beda. Nah, gimana sih solusinya dari Kak Tias untuk bisa mengarahkan dia untuk bisa bangkit gitu loh? Ya mungkin lebih ke pendekatan dulu kali ya. Mungkin dengan mulai menyuruh dia bercerita sebenarnya apa sih yang buat mereka itu merasa sendiri. Nah dari situ mungkin kita bisa ngasih solusi sesuai pengalaman dia gitu, yang bisa sesuai gitu. Akhirnya mereka nggak ngerasa sendiri gitu. Berarti kita pendekatan, kita cari tahu apa Iya yang betul banget. Iya bisa menyebabkan dia rasa sendiri gitu ya Kak? betul betul. Oke. Terus pernah nggak di titik Kak Tias yang merasa sendiri banget ya, merasa Iya. down, Kak Tias tuh putus asa sampai pernah berpikiran untuk melakukan hal yang di luar kendali Kakak? Kalau berbicara itu sih pernah ya punya satu pengalaman yang membuat saya tuh benar-benar kayak down, nggak tahu lagi mau ngapain. Iya. Ketika mungkin hubungan saya dengan Tuhan ngerasa kayak mungkin jauh kali ya. Renggang gitu. Iya.
Nah, di saat itulah saya ngerasa kayak udah gak ada harapan lagi. Tapi di titik itu juga Tuhan masih baik, masih ngasih peluang untuk kita mendekatan kepada Allah. Maksudnya, gitu ya. Nanti akhirnya kita nggak sampai melakukan hal-hal yang di luar kita. Iya, benar banget ya. Berarti ada jalan lain lah buat Allah ngasih bangkit gitu. kita. Iya, betul banget. Oke. Ya mungkin obrolan kita hanya sampai di situ Kak Tias. Ya, mungkin bisa dilanjut lain kali ya. Oke. Ini sedikit tiga kalimat atau 3 kata yang mungkin bisa jadi solusi atau tips buat para kawan-kawan kita yang sedang merasa sendirian. Mungkin yang pertama tuh yakin, dan yang kedua itu percaya, dan yang ketiga tuh jangan pernah putus asa karena Tuhan selalu ada gitu. Oke. Baik. Obrolan singkat sudah kami perbincangkan mengenai topik kamu tidak sendiri. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa jika kamu memiliki banyak masalah namun tidak ada teman untuk bercerita, kamu jangan sedih. Kamu masih bisa bercerita kepada Allah. Allah lebih senang jika hambanya bercerita kepadanya dibanding dengan orang lain. Jika kamu bercerita kepada Allah, rahasiamu terjaga. Namun jika kamu bercerita dengan temanmu, mungkin rahasiamu tidak akan terjaga. Jadi, la tahzan, jangan bersedih karena kamu tidak sendiri. Masih ada Allah yang akan selalu mendampingimu. Oke? Mungkin itu dulu yang bisa kami perbincangkan pada pagi hari ini dengan tajuk Kamu Tidak Sendiri. Jalan-jalan ke Kota Pati, pulangnya beli semangka. Jangan pernah merasa sendiri, mari kita berbahagia bersama. Saya Leli Dwi Suci Prabawati bersama kru kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi besok di podcast Om Mamat, obrolan masalah-masalah dakwah, problematikaku jadi terpecahkan. Yo, dia mau tuh salah dia mau. Yo, gerakan tangan, yo, wes, oke. Kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana Kak? Udah siap untuk bahasnya nanti? Ya, insya Allah siap. Oke, insya Allah. Jadi gini, jika kamu merasa sendiri, rampung asli ini. Yo, kamera roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia gitu. Dunia. Bener. Kawal. Oh ya. Boleh makan cake gak sih? Satu. Yo, kamera roll and action. Saya bismillahirrahmanirrahim. Kamera roll and action. Assalamualaikum. Saya ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu bersama Kak Tias Indriani. Dan di sini podcast di podcast Om Mamat, obrolan masalah-masalah dakwah, problematikaku jadi terpecahkan. Halo teman-teman setia Om Mamat. Jangan lupa saksikan podcast Om Mamat. Buat kalian yang merasa sendiri, Wajib kalian nonton podcast kami. yang akan tayang di YouTube Om Mamat. Pantengin terus, jangan hanya sekedar bosku.